Di sini saya dan Almas ingin menunjukkan website inventarisasi kamar dormitory dan ruang kelas di Inggris dan Taiwan. Pertama, kita bisa langsung login untuk bisa masuk ke website. Ketika telah berhasil login, maka akan ada 3 menu yang ditampilkan, yaitu data master, transaksi, dan laporan. Dalam data master terdapat 3 fitur, yaitu data barang, data jenis, dan data satuan. Untuk data barang, tampilannya adalah sebagai berikut. Dalam daftar barang ini, kami menampilkan atau memberikan informasi terkait barang-barang yang ada di dormitory maupun di ruang kelas, baik di Inggris maupun Taiwan. Lalu yang kedua ada section data jenis. Di sini terdapat 4 jenis, yaitu single hall accommodation, room 6316, Jaguar Building, dan juga ruang M511 di Management College Asia University. Selanjutnya adalah data satuan. Kita bisa melihat data berdasarkan pieces, kilogram, mili, maupun boxnya. Selanjutnya adalah menu transaksi. Di sini terdapat 2 fitur, yaitu daftar barang masuk dan juga daftar barang keluar. Pada daftar barang keluar, kita bisa melihat nama barang, petugas, dan juga tanggal keluar dari barang tersebut. Selanjutnya adalah menu laporan. Terdapat laporan barang masuk dan juga laporan barang keluar. Kita juga bisa mendownload laporan barang tersebut. Nah, seperti ini untuk memudahkan juga ada menu search atau cari. Selanjutnya ada menu pengaturan yang terdapat profil dan juga data admin dari pengguna website. Lalu jika sudah selesai, kita bisa log out. Sekian penjelasan website dari kami. Terima kasih. Standar prosedur operasi pengadaan barang dan jasa PT Jasa Raharja Persero. Video ini dibuat oleh Almas Putri Muslimah dengan NIM 1946893SV16612 dan juga Galih Puji Kurniawan dengan NIM 1940928SV16280. Rencana pengadaan barang dan jasa. Setiap awal tahun, berdasarkan RKAP yang telah disahkan oleh RUPS, seluruh pengguna di kantor pusat harus menyampaikan rencana jadwal pengadaan barang dan jasa kepada divisi umum. Hal yang sama pada butir A sebelumnya berlaku juga untuk pengadaan barang dan jasa yang merupakan kewenangan kantor cabang. Setiap awal tahun, sesuai alokasi anggaran yang diberikan, seluruh pengguna wajib menyampaikan rencana jadwal pengadaan barang dan jasa kepada bagian administrasi unit SDM dan umum kantor cabang untuk meneruskan ke divisi umum kantor pusat. Divisi umum atau bagian administrasi atau unit SDM dan umum kemudian mengompilasi semua rencana jadwal pengadaan barang dan jasa pada butir A dan B. Sebelumnya untuk dibuat rencana umum pengadaan atau RUP. Rencana umum pengadaan atau RUP yang dibuat oleh divisi umum atau bagian administrasi atau unit SDM dan umum kemudian menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Sebelum kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan, pengguna wajib menyusun, menandatangani, dan menyampaikan kerangka acuan kerja atau KAK. Metode pengadaan barang dan jasa. Metode pengadaan barang dan jasa terdiri dari A. Pengadaan langsung, B. Tender langsung, C. Penunjukan langsung, dan D. Tender. Pengadaan langsung. Pengadaan langsung adalah metode pengadaan barang dan jasa dengan cara melakukan pengadaan barang dan jasa secara langsung yang terdapat di pasar. Dengan demikian, nilainya berdasarkan harga pasar. Syarat pengadaan langsung. Pengadaan langsung dapat dilakukan setelah memenuhi syarat berikut. Yang pertama, terdapat surat permintaan barang dan jasa dari pengguna yang telah ditandatangani oleh pejabat pengguna, dan terdapat laporan survei harga dan atau penyusunan HPS dari pengguna. Prosedur pengadaan langsung.
Pengadaan langsung dengan nilai sampai dengan 10 juta rupiah dilakukan dengan cara melakukan pembelian langsung terhadap barang atau pengadaan langsung terhadap jasa yang terdapat di pasar. Pengadaan langsung dengan nilai di atas 10 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dilakukan dengan tahapan. Yang pertama adalah penerbitan surat permintaan penawaran harga atau SPPH, dilanjutkan dengan pemasukan surat penawaran harga atau SPH, kemudian dilanjutkan dengan negosiasi, lalu penerbitan surat pesanan atau surat perintah kerja, dan yang terakhir adalah berita acara serah terima atau BAST dan laporan penyelesaian pekerjaan. Tender terbatas. Tender terbatas adalah metode pengadaan barang dan jasa dengan cara memilih salah satu dari sekurang-kurangnya 2 penyedia DRJR yang diundang untuk melakukan pemasukan penawaran. Adapun syarat tender terbatas. Pertama, harus terdapat surat permintaan barang dan jasa dari pengguna yang telah ditandatangani oleh pejabat pengguna dilampirkan dengan dokumen KAK. Kedua, terdapat laporan survei harga dan atau penyusun HPS dan pengguna. Dan yang terakhir, pelaksana pengadaan telah menyusun dokumen RKS. Prosedur tender terbatas. Tender terbatas dengan nilai di atas 250 juta rupiah sampai dengan 1 miliar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyampaian surat permintaan penawaran harga atau SPPH, kemudian pemberi penjelasan atau edgewidging jika diperlukan, dilanjutkan dengan pemasukan surat penawaran harga atau SPH, dan dilanjut oleh evaluasi penawaran. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan klarifikasi dan negosiasi, kemudian pengumuman pemenang, lalu penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa, dan yang terakhir adalah berita acara serah terima dan laporan penyelesaian pekerjaan. Penunjukan langsung. Penunjukan langsung adalah metode pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menunjuk satu penyedia yang memenuhi persyaratan tertentu dan telah terdaftar pada DRJR atau penunjukan melalui beauty contest. Prosedur penunjukan langsung. Pertama, terdapat surat permintaan barang dan jasa dari pengguna yang telah ditandatangani oleh pejabat pengguna dilampirkan dengan dokumen KAK. Kedua, terdapat laporan survei harga dan atau penyusunan HPS dari pengguna. Tahapan penunjukan langsung. Yang pertama, penyampaian surat permintaan penawaran harga atau SPPH, kemudian dilanjutkan pemasukan surat penawaran harga SPH, lalu ada klarifikasi dan negosiasi, kemudian penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa, lalu penerbitan perjanjian pelaksanaan pekerjaan, dan yang terakhir adalah berita acara serah terima dan laporan penyelesaian pekerjaan. Tender. Tender adalah metode pengadaan barang dan jasa dengan cara mengumumkan secara luas kurang-kurangnya pada satu media massa dan situs website e-procurement PT Jasara Harja guna memberi kesempatan kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pengadaan. Adapun syarat tender. Yang pertama, terdapat surat permintaan barang dan jasa dari pengguna yang telah ditandatangani oleh pejabat pengguna dilampirkan dengan dokumen KAK. Kedua, telah dibentuk tim pengadaan. Ketiga, terdapat laporan survei harga dan atau penyusunan HPS dari pengguna atau tim pengadaan. Keempat, pelaksana pengadaan telah menyusun dokumen prakualifikasi dalam hal tender menggunakan metode penilaian prakualifikasi. Dan yang terakhir, pelaksana pengadaan telah menyusun dokumen RKS. Tahapan tender. Pertama, tahapan tender prakualifikasi untuk sistem pemasukan dokumen penawaran dapat dilakukan dengan 1 sampul dan 2 sampul. Yang kedua, tahapan tender pasca kualifikasi untuk sistem pemasukan dokumen penawaran 1 sampul dan 2 sampul. Ketiga, tahapan tender prakualifikasi untuk sistem pemasukan dokumen penawaran 2 tahap. Dan yang terakhir, tahapan tender pasca kualifikasi untuk sistem pemasukan dokumen penawaran 2 tahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Puji Kurniawan. Di sini saya dengan rekan saya Almas Putri Muslimah ingin memperlihatkan hasil pekerjaan kami dalam membuat sistem informasi manajemen dan plan properti. Di bagian awal nanti pengguna akan diminta untuk login dengan username dan password.
Kemudian ketika masuk, tampilan beranda di awal adalah seperti ini, yang nantinya menu home ini akan tersaji informasi terkait sistem informasi MPP itu seperti apa, yang dimana juga dilengkapi dengan tampilan YouTube dari Prodi Manajemen dan Properti serta Departemen Ekonomika dan Bisnis, serta juga tertera alamat lengkap dari Departemen Ekonomika dan Bisnis. Lanjut ke menu selanjutnya, di sini kami menampilkan menu kedua yaitu event, di mana event ini tersedia informasi upcoming event maupun past event yang relate dengan Departemen Ekonomika Bisnis. Dalam upcoming event itu ada ISMA dan juga LIDM. Kemudian past eventnya adalah pemilihan mahasiswa berprestasi, kemudian kontribusi SVUGM dalam pembangunan ibu kota baru, dan lain sebagainya. Menu ini akan menyajikan informasi terkait pengembangan soft skill dan kompetisi bagi mahasiswa manajemen dan penilaian properti. Selanjutnya adalah menu lowongan pekerjaan. Dalam menu lowongan pekerjaan ini akan disuguhkan berbagai informasi terkait lowongan pekerjaan yang nantinya dapat mempermudah mahasiswa manajemen dan penilaian properti untuk mengetahui informasi terbaru dan bisa mengapply lowongan pekerjaan yang ada. Selanjutnya adalah menu magang. Nah, di sini tertampil pengertian dari magang mahasiswa dan juga sedikit podcast dari MPP bincang mengenai magang yang tersaji di YouTube, dan juga merupakan data magang dari mahasiswa dan juga sebaran lokasi. Nah, pada menu magang ini terdapat sub input data magang yang bisa diisi oleh mahasiswa yang sedang atau akan melakukan magang. Nah, ini contohnya kami memasukkan nama mahasiswa dari angkatan 2020, memasukkan tanggal magang dimulai, kemudian tanggal magang selesai, dan juga input tempat magang. Di sini kami contohkan KJPP RHR cabang Yogyakarta. Lalu data tersebut dapat disubmit, dan jika kita kembali ke menu magang, data tersebut akan otomatis tertampil pada menu data magang mahasiswa MPP, dan juga akan masuk juga ke sebaran lokasi magang mahasiswa MPP. Di sini terlihat terdapat KJPP RHR cabang Yogyakarta, Ana dan Rekan, MBPLU, dan juga pengunjukan Nalin dan Rekan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan apabila kita memasukkan pada menu biodata MPP, terdapat dua submenu yaitu input mahasiswa MPP dan juga input alumni MPP. Di sini kami coba untuk memasukkan data biodata dari mahasiswa MPP, nama, NIM, kemudian input angkatan 2020, dan juga alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nomor handphone, dan juga email. Data ini nantinya juga akan otomatis masuk pada menu daftar mahasiswa MPP seperti tertampil di bawah ini. Begitu juga akan terjadi hal yang sama apabila kita menginputkan data pada input alumni MPP. Seperti itu kira-kira tampilan dari sistem informasi MPP.
Dan juga akan ada menu yang akan langsung terhubung pada link Instagram MPP dan juga media sosial YouTube, manajemen dan pelayanan properti. Sekian, terima kasih.